Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam Ngobras, ngobrol asik. Kali ini dengan format baru. Biasanya saya sendiri, sekarang karena udah ada bayangan. Ada bayangannya. Bukan ada bayangan. Oh gitu. Sudah ada yang mensponsori. Oh iya, sorry. Diri kita masing-masing. Iya. Jadi udah bisa bayar co-host dengan amal dan perbuatan. Amin. Kali ini saya ditemani dengan apa ya? Abang ya? Dengan Sohib lah. Sohib dong, kau dikit. Jo Mirsal. Yes, saya Jo Mirsal. Di Ngobras 1 sampai 11 12 ya. Saya Kalau sendiri kayaknya nggak asik juga kalau sendiri. Dan kebetulan Sanak juga pasti bosan. Dia lagi. Ketua keriput. Yang saya bawa lebih tua lagi. Ya, Gimana nih? kayaknya di masa sekarang agak sedikit membuat kita pelaku seni, penggiat seni agak terbebani ya. Ya. Terlebih dengan tidak ada sebuah ruang kreatif publik, tidak ada sebuah pekerjaan yang bisa menghidupi kita dan keluarga. Ya. Dan terlebih sebagai seorang kreator kan pasti buntu ya, stagnasi. Menurut Jo sendiri gimana? Ya ini ya gimana kita mau tidak mau ya tidak mau. Maksudnya ya mau tak mau ya harus menerima kenyataan ini seperti ini karena memang dihadapi. Tapi ini sebagai orang kreatif tentu aja kita tidak boleh kehilangan akal. Ya. Kalau sudah kehilangan akal berarti sudah tidak kreatif. Tapi kemarin aku baca sebuah artikel online. Jadi ada salah satu public figure di negara lain itu pemerintahnya menghidupi masyarakatnya, rakyatnya. Sedangkan di Indonesia senimannya suruh galang dana. Oh bukan maksudnya terbalik. Kalau di daerah lain tadi pemerintahannya menghidupi masyarakatnya. Kalau di sini masyarakatnya menghidupi pemerintahannya. Iya, cuman di sisi lain kita sebagai penggiat seni itu merasa apa mungkin penggiat seni tidak butuh ya? Apa sudah mampu? Karena tidak pernah dilirik. Walaupun dilirik agak sedikit apa ya, hubungan emosional kali ya. Ya, Menurut Dajo gimana? Hah? mungkin gini ya karena apa ya? Karena satu memang karena kenyataan ini kan tiba-tiba. Jadi banyak hal yang tidak siap untuk menghadapinya. Tidak siap. Tidak siap dan tentu saja jangankan yang sudah semestinya dipandang dengan jelas gitu kan. Yang sebelah mata aja susah. Apalagi mata sebelah ya. Apalagi mata sebelah gitu kan. Dan sebagai seorang kreator kita harus gimana sebenarnya? Terlebih sekarang banyak kreator, banyak penggiat seni yang beralih fungsi sebagai pedagang online, Ya. sebagai mungkin dia sutradara, dia pelaku, dia penata kamera sendiri nih, dia menciptakan ruang panggung sendiri. Karena sebagai penggiat seni mungkin ruangnya hanya itu. Ya mungkin karena kebijakan untuk physical distance dan PSBB dan tidak boleh berkerumun, tidak boleh. Sementara kesenian ini kan pada umumnya kerja kolektif. Iya memang kerja kolektif, tapi bisa dibilang apa ya? Mungkin kalau kita sebagai penggiat seni yang di kalangan middle ke bawah itu tetap ruang agak terbatasi juga. Karena ya tidak bisa dipungkiri public figure ataupun figur yang sudah mapan itu yang mungkin dilihat oleh para kalayak di luar. Terlebih sekarang kan media kalau banyak viewernya ya itu yang jadi panutan mereka. Makanya semua benar, maka semua sepertinya berbondong-bondong ke arah situ gitu. Tapi itu yang tadi nyambung lagi masalah kerja kolektif karena tidak bisa dilakukan secara kolektif. Sementara ide kreatif tetap menjalar keluar, pengen muntah keluar ya mereka harus lakukan sendiri ya. Mereka menjadi kameramennya, mereka menjadi pelakunya, mereka menjadi editornya, mereka menjadi pengisi musik segala macam gitu. Kalau di masa sebelum PSBB
itu karena gaji mereka luar biasa ya. Luar biasa. Mencakup semuanya ya. Iya, dia sutradaranya, dia kameramennya, dia pelakunya gitu loh. Dia yang uploadnya lagi dan dia juga yang nonton. Dia Tapi yang lain juga ikut nontonnya. Jadi di sisi lain dari statement tadi Dajo, seorang penggiat seni itu ya memang dituntut untuk berpikir secara kreatif Ya, apapun itu, apalagi di masa seperti sekarang yang membuat kita itu terhimpit, iya bisa dibilang, ya. terdesak dengan kondisi, iya. Jadi biasanya manusia lagi saat terhimpit dan terdesak itu pemikirannya brilian. Ya. Ya, Iya, jadi iya. apa namanya? Ini enggak gini. potong gini. gaji ya, potong gaji ya. Gini. Apa namanya? Kalau ada istilahnya kan kalau dulu kalau teman-teman komedi dulu ada maju kena mundur kena. Jadi maju kena mundur belakang tembok kiri kanan juga. Nah sekarang memang seperti yang Bung Gege sebutkan ya terkurung semua terkurung gitu. Ya tapi itu tadi bahwa orang kreatif itu pasti akan kehilangan akal. Iya, memang tidak kehilangan akal. Nah, makanya mungkin gini, kita sebagai penggiat seni dituntut untuk itu, dan yang pasti apa ya, bukan memaksakan diri sih, tapi memang ada darah seni itu udah mengalir dalam diri. Terlebih lingkupnya itu tidak berdiri dalam satu bidang aja. Ya, Multi. Karena lingkungan sekitar itu bisa merespon dan bisa memberikan inspirasi. Misalkan memang lingkungannya ada dunia tari, dunia musik, dunia pria, dunia rupa. Ya. Jadi otomatis dia terinspirasi dan dalam dirinya juga bisa mengakui, aku bisa mencoba ini nih, walaupun tidak maksimal. Karena pasti ada spesifik kan. Nah, ada spesifik penggiat seni di mana gitu. Mungkin ada nggak sekarang yang kita mau bahas ini yang mau kita kupas ada Ya itu dia. Ada tokoh Maksudnya dari tokoh itu yang tadi, maksudnya bukan tokoh, pelaku penggiat. ya. Ya mungkin tokoh juga nantinya. Karena yang kita panggil di sini Kalau kita. kalau di dalam naskah drama, sebuah tadi itu tokoh kenal tokoh. Mungkin tokohnya tokoh antagonis, tokoh protagonis. Setiap orang adalah tokoh. Iya. Kita sebut tokoh aja lah ya. Yang memang kita ajak ngobrol asik itu memang tokoh. Oh, itu tokoh. Jelas tokoh. Memang tokoh. Yes. Dan kita juga tokoh. Iya, kita tokoh. Kita menokohkan. Tapi jangan tokoh Basami dan nokoh Mosara itu. Ada tokoh ini. Ya, figur. Figur. Apalagi yang sekarang nih, yang sekarang pengen coba aku ajak bicara, kita ajak bicara Ya. dalam ngobrol kali ini. Dia seorang penggiat seni juga. Oh, iya. Dia seorang penggerak di sebuah komunitas kesenian juga. Iya. Bahkan dia sebagai apa ya, pengkria juga, sebagai pengusaha juga, pengusaha kesenian, merchandise. Siapa? Ini saya jadi penasaran Ya, jangan penasaran. Makanya gini, kita panggil aja sekarang apa? Boleh. Kita panggil, kita ajak ngobrol. Karena kalau kita berdua aja ngobrol, Ya. kita nggak akan ada habisnya. Iya. Masuk Mungkin ngobrol bisa 3 hari. Tukang ngoceh ya. Tukang ngoceh, nggak ada yang lihat. Iya. Kita panggil. Oke, dan boleh. Ya mungkin bisa kita ajak ngopi, kita ajak ngobrol asik. Boleh, kopi masih ada. Kopi masih ada. tenang aja. Kopi endorsan ya. Kopi endorse ini. Oke, kita tangan dia. Kita dulu. Tunggu, saya baca mantra dulu. Boleh baca mantra? Boleh, tapi saya penasaran ini siapa nih orangnya? Ya nanti aja kalau udah ada. Oke, boleh. Ada ya. Saya baca mantra Silakan. dulu. Ada mbah nggak di sini? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nah, belum ada. Hah? Belum ada. Oh, belum ada. Iya. Kurang. Pokoknya dia udah ada deh. Diam aja langsung ada. Udah ada orangnya. Wih, Ganteng kan? nggak ada nih. Ini tadi Dajo yang saya omongin. Kalau ini mas saya, waduh wajahnya udah familiar sekali nih. Familiar banget. Tadi penasaran bang. Oh gitu. Iya. Siapa sih? Aku coba kasih tahu. Yang sekarang ini coba kita ajak ngobrol. Seorang penggiat seni. Seninya udah bermacam-macam. Multi Seorang ya? penggerak
pengusaha juga. Iya kan? Nah, ini. Eh, pengusaha itu sebuah hal yang apa ya? Kalau Setiap aku orang ya, yang berusaha itu disebut pengusaha. dan Setuju kalau usaha itu setuju. Iya kan? ya di sisi lain kan kita coba mengembangkan yang ada dalam diri kita kan. Gitu. Dan kebetulan sekarang sana kita sedang bersama apa ya? Aku manggilnya Abang Da, sahabat Uda, Bung Alex Sakta. Ya. Ya. Beliau sebuah penggiat seni Melayu, Ya. pengrajin juga, seorang sekretaris jenderal di sebuah komunitas yang sudah lama terbentuk ya Bang. Kurang lebih 2011 mulai. wah 2011 sampai sekarang 2020. Yang jelas beliau adalah aktivis seni dan budaya. Setuju saya. Iya. Karena kan kita bisa ungkap dulu nih, Bung Alek ini ya mungkin sebagian kawan-kawan yang mengikuti ngobrol ini sudah kenal beliau, tapi yang belum kenal sebenarnya biarkan beliau memperkenalkan dirinya kali ya. Boleh sedikit kali ya. Jangan sikit Bang. Banyak, Kalau banyak. sikit di mana? Segini. Oh, iya, iya. Perkenalkan sudah. Selesai. Kalau bicara Melayu saya sedikit pakai bismillah dulu nih. Oke. Nah, ini ya. Oke, silakan Bung Alek. Patahan tengah halaman dan tersangkut di pohon palang. Pada rekan-rekan obras ya, yang saya muliakan. Yes. Mohon sama tidak ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan pula agak tinggi nampaknya gedung ini. Oke. Kita lagi nampak konstelasi. Hmm. Ya, aku ucapkan kepada rekan-rekan dari rumah sepanggung. Ya, ucapkan terima kasih pula. Wah. Dan mengundang bergabung di obras ini. Nah, jadi saya tidak pula. Aku bicara sebut pengusaha ini agak sedikit apa nih? Agak sedikit kurang apa lah, maaf. Ini bahasa ini apa ini? Pengusaha ini gimana itu ya? Tapi, jadi saya memang sedikit saya seniman sebenarnya. Yang latar belakang saya sebenarnya dari tari. Oh, tadi. Tari, ya. Walaupun dulu datang ke Jakarta bukan jadi penari belum. Ya, datang ke sini saya nggak tahu bisa jadi penari, saya pun nggak tahu juga. Ya, jadi saya dari tari terus sudah berlanjut menjadi ya koreografer tari lah sekarang ya. Sebentar, itu Melayu apa etnis tadi? Iya. Jadi saya di Jakarta tahun 91. Oke. Sudah katakan tinggal di daerah kami ini gampang. Jadi saya bisa putar semua anjungan. Oh. Jadi ada 27 provinsi dari Sumut, Kalimantan, semua Sulawesi, Jawa Barat, semua pernah saya. Hanya 2 saya nggak sempat menari. Maka anjungan Jawa Tengah sama Jogja yang mungkin belum. Oh. Masih 27 provinsi ya? Betul sekali. Jadi karena dulu saya sendiri di sini sepi lah yang satu. Jadi kalau jumpa kawan saya masuk ada teman saya Dedek jumpa. Anak mana nih Medan? Gabung saya bawa. Oh, dari Medan? Ya, dari Medan ya. Jadi kalau tadi nama Alex Sakta, Sakta itu singkatan dari Sahjaran Kalik Tambunan sebenarnya. Jadi namanya adalah Sahidang Kalik Tambunan. Betul. Jadi singkat Sakta. Sakta. Panggilan Alek. Alek, Oh. Alek jadi Alek ini, nama keren itu. Nama panggung ya? Iya. Tapi KTP beda. KTP beda, bukan itu nama saya. Iya. Iya. Jadi dulu dari sepinya nggak ada anak Medan tadinya bangga. Ada masuk saya ke Medan jumpa Surya teman saya bawa juga kemari. Oke. Lama-lama berkumpul ada Darman juga mungkin lama-lama gabung larangan ada anjungan jadinya termasuk ya termasuk teman-teman dari Aski Padang loh. Iya. Ya, Yanto juga ada Yanto saya bawa juga dulu ketemu. Oke, ini menarik nih Bu Gigi. 27 provinsi, hanya 2 provinsi yang tidak dimasuki. Ikut menari ya, ikut Menarik, menari ya. berarti semua. Nah ini kok bisa ya tiba-tiba apa memang sudah bawaan dari berkesenian atau menari itu sudah bawaan dari kebiasaan masa suka dengan dunia tari sebelumnya atau memang terinfluence hanya di tahun ini aja? Iya, ini malah aneh. Sebenarnya kalau saya bilang dibeli Coca-Cola, dibeli Pepsi. Oke. Saya datang dulu pandaikan bola. Sampai Jakarta menari. Jadi saya dulu tidak menari awalnya, ya. Oke. Datang kemari merantau saya bilang 91. Ya, mungkin ketepatan induk semang saya ini tinggal di Pintu 2, Taman Mini, yang kerjanya make up ya. Make up. Iya, anak-anak penari. iya. Jadi semasa itu saya ingat betul, saya ajak nari saya nggak mau.
nari kata seniman tari, tentang nari ngapain, saya nggak pandai nari bilang. Nah, main bola saya bisa gitu. Nah, jadi saya lama-lama ada seminggu diajak aja mungkin ya itu sama ini nyuruh, coba Alex lu ikutin dulu, lihat dulu sama. Nah, mungkin saya bakat dari dangdut. Oh, dangdut. Iya, dangdut suka joget. Pas nampak ini penari, ada musiknya gitu ya. Saya mau, itulah tertarik saya ikutin. 2 bulan, 1 bulan saya melatih langsung lah kita pertama sekali saya nampil namanya ada Festival Istiqlal. Festival 1. 1. Ya, Oh, yang pertama itu. betul. Oke. Saya wakil NTB, nari rudat namanya. Udah. Assalam, itu dia. Oh. Tarinya agak macam prajurit, jadi memang gagah kan? Gagah. Jadi ya, mungkin saya karena bukan penari, mau jadi penari, mau awal belajar tari, agak bisa saya masuknya. Karena gerakan-gerakannya, gerakan apa Gagah. namanya? Iya, lebih ke Iya, ya. wah, Itu seni Islami ya. Islami. Jadi saya perdana saya ikut menari tahun 1, yakni Festival Istiqlal. Saya lupa tanggalnya itu. Ya, itu Ya. Oktober kalau satu, Iya. bulan gitu lah. Betul, betul. Karena saya juga pernah ngikutin itu yang kedua, yang 5. Oh, yang kedua ya, itu dia. Pengalaman saya pertama. Lepas saya pikir terus saya enak juga narinya. Datang dijemput, gimana saya pikir ya, di make up dengan baik, ditata makan dengan baik, dan dapat honor. Dapat Iya, honor. iya, Ini iya. yang penting, yang penting ini. Awalnya Ujungnya ini ya. Iya. Padahal saya ke Jakarta sebenarnya, jujur, saya mau jadi pencipta lagu tadinya. Oh. Saya udah bikin lagu gitu, SMP saya bikin lagu. Saya merantau kemana menjadi apa? Nyanyi? Iya, enggak pencipta lagu. Nyipta lagu. Betul. Era itu kan ada yang lagi bagus ya, di Dores ya. Dores. Ya, yang macam-macam. Hobi itu kan lagi naik daun Lagi naik semua. daun. Ya model lagu pop itulah ya. Itu saya ingat betul. Saya ada beberapa lagu. Begitu saya narik, lupa langsung itu. Karena mungkin sudah dapat nyaman, sedikit nyaman ya. Ya. Nah, jadi pas saya tetap menjalankan misi tadi. Jadi saya udah menarik berjalan, ada honor mati lampu. Ya, jadi kemudian saya dapat duit dari nari bareng. Jadi saya main ke studio rekaman, nggak menghantar lagu. Nah, alangkah sedihnya saya seniman magnet, saya penyanyi lagu itu ternyata nggak seperti bayangan saya. Mungkin yang agak enak yang punya nama, agak enak kali ini. Ternyata yang itu banyak tidur di studio itu, di rekaman banyak mereka. Jadi saya pun ya saya ajukan lagunya, saya masukkan sekarang, saya tunggu 3 bulan lagi datangnya. Makanya jadi kelamaan namanya. Lama nunggunya Lama ya. nunggu saya datang balik kata yang punya rekaman tadi, ini Pak kurang lama Pak datang, masa 3 bulan baru muncul. Harusnya masukin seminggu datang Pak. Oh gitu. Nanya lagunya masuk apa enggak gitu. Nah, setelah saya tahu ternyata di seniman pencipta juga punya kedekatan Ya. silaturahmi antara satu dengan lain itu saling membantu. Kalau kita hanya sekali nggak mungkin Ya. dia bantu gitu. Dan kebetulan juga Bang Ale kan di taman ini saat itu ketemu dengan pelaku tari. Betul, Jadi betul ya. hubungan silaturahmi dan energinya itu kuat sekali. Iya. Mungkin kalau saat itu memang ditemukan oleh pelaku musisi pencipta lagu, Iya. Komunitas itu ya. dan mungkin kita nggak akan kenal Bang Alex sekarang. Ini lagu dia Udah beda. udah dipakai ide Iya. Asia barangkali ya. Iya. Tapi pun memang nggak jujur, ada lagu satu. Oh, ada? Sempat ada lagu. Jadi lagu itu selorok saya buat, dibikin dengan pop. Lagunya judulnya Lambaian Terakhir saya buat tuh. Iya, itu Tahun? dia di tahun 94 gitu. 94. Iya gitu. Salah satu rekaman kalau nggak salah rekaman kita Batak itu. Iya. Itu Bang Arate Mani yang menggarap lagi lagu saya tadi. Udah keluar itu lagu. Udah keluar? Udah keluar. Cuma saya pas meminta lagi tuh udah pada collab semua itu apanya rekamannya. Rekaman mana Oh, penciptaan? sempat ini, sempat apa? Sempat di Sempat keluar. publish, keluar. ya? Betul. Lambaian Terakhir. Yang bawahnya Betul. apa? Firna Liji kalau nggak salah ya. Finali. Iya, penyanyi Manado kalau nggak salah ya. Di Jakarta. Genrenya slow rock. Pop. Dibikin pop. Dibikin Selorok dibikin pop. Oke. Tapi saya nggak pegang itu apanya. Masternya ya. Masternya. Waduh sayang ya. Tapi saya teken kontraknya. Oh, terima duitnya ada ya? Terima duitnya. Oh ya udah. Kontraknya. Jadi Berkah. iya label ada labelnya. Ada label. Ya, tapi lagu pelengkapnya kan ada lagu unggulan pertama Iya. itu lagu pelengkap itu sekitar maaf ini 300.000 rupiah saat itu. 94 300.000 rupiah itu luar biasa. Iya. Bang Ale. Kita menurut Iya. semua itu dalam jutaan angkanya. Iya. Kalau di kurs sekarang ya. Iya, kurang lebih seperti itu lah. Jadi ikut nama, kalau seorang punya nama macam kelas Odi Mesa bikin lagu, memang harganya lebih tinggi. Itu mungkin beda ya, satu lagu bisa 20, bisa 30 ya, mungkin saya nggak tahu ya. Nah, jadi, Kopi dulu, kopi siap intinya. Dan tadi Bang Alek bicara soal pergerakannya di dunia tari. Iya. Sampai di Jakarta 91 Betul. ketemu teman-teman. Iya. Dan selama ini kan
juga sebagai motorik ya, sebuah ya komunitas komunitas kesenian, betul. kok masih ada keinginan sih? Hmm. Biasanya kan sebagai penggiat tari, kecuali memang dia bukan tipe organisator ya, Hmm. kok Bang Alek masih punya keinginan untuk merangkul rekan-rekan seniman dari konsentra Iya. komunitas seniman Saya- tradisi Kalau Sumatera Utara. Iya. Kok ada niat seperti itu? Iya. Jadi setelah saya jadi seniman di tahun 2011 nih, saya lihat posisi seniman ini makin, maaf nih, untuk sisi apanya ya income-nya mungkin saya pikir makin menurun. Kalau saya pikir seorang penggendang, kita bilang Melayu atau gendang Tobabaka, itu saya lihat udah berubah. Mereka udah jual gendangnya, udah gadikan gendangnya untuk cari Kan dan nafkah. Dia udah jadi mungkin ada membeca atau apa, saya nggak tahu. Jadi dalam kasusnya saya lihat, maka saya pikir ini perlu adanya pergerakan pemersatu sebenarnya. Dan saya lihat juga seniman-seniman ini jarang sekali membuat ikatan, maaf Ustaz itu. Betul. Iya, jadi satu konsentra sumur ini saya buat bukan yang pertama sebenarnya. Dulu ada yang kecil-kecil macam saya buat macam istana, ikatan seniman tradisi Taman Mini misalnya. Ya, ada lagi khusus. Jadi ada beberapa tahun apa kali. Suatu ketika ada jumpa ibu-ibu ini yang mungkin agak sedikit dari luar, yang saya lihat dia punya tenaga kuat sebenarnya. Payung. Oh iya. Iya, saya bicara dengan beliau 10 menit aja bicara mengenai ibu mau mendukung seniman, siap saya mau. Karena dia bilang saya lihat ini dengan sungguh sepi sekali tahun ini ya dengan senimannya nggak ada acara dan dia mau mendukung dan saya bicara 10 menit dan dia mau menjadi Pembina apa? awalnya menjadi pelindung ya. Pelindung, ya. Akhirnya beliau kita angkat jadi ikatan dari konsentra Sumut. Kita Sumut ada 8 buah itu, ya. Ada Melayu, ada Karo, ya, ada Semalungun, ada sampai ke Nia sana. Jadi 8 buah dan dia siap menjadi ketua umumnya dan saya sekjennya memang Agni. Dia saya sekali. Itu saya pikir baru pertama kita bisa bergabungnya antara Pok juga Magni agak sedikit kurang begitu harmonis ini antara Puak A dan Bini. Kalau saya Karakternya seniman beda-beda ya? beda-beda. Seniman Karo dengan Toba misalnya, saya pikir nggak gampang tuh untuk menggandengkan mereka sebenarnya. Iya, karena selama ini mungkin komunikasi jauh, jarang ya. Tapi kok udah disatukan dengan bentuk yang misi dan visi yang sama untuk mengembangkan dan menjaga seni budaya, maka terjadilah. Tapi pasti kan benturannya banyak tuh, tidak mudah. Iya, iya. 2011, Betul. 9 tahun, 9 tahun. dan masih ada sampai sekarang. Iya, iya, jalan. Itu nggak stres Bang? Cukup sebenarnya. Cukup. Kalau dia seniman ini ada pula nih Bang udah jual Bang lagi. Ya seniman ini sebenarnya dia lentur. Dia bisa berjumpa ataupun berbicara dengan kalangan bawah sekali, walaupun mungkin dengan beca ataupun petani. Tapi dia bisa sekali bicara dengan jenderal. Bisa sekali bicara, bisa itu dia. Jadi inilah saya pikir hebat seniman. Dia bisa merangkul berjumpa dengan orang-orang penting ataupun orang-orang pengusaha, khususnya Keraton Konsentra dari Sumut, ketemulah dengan salah seorang anak dari pengusaha dari Sumatera. Ya ini Bapak dulu ada dengan orang kaya Medan itu. Iya. Jadi sebentar. Saya lupa siapa namanya pengusaha Sumatera. Ya beliau lah ya. Beliau ya? Iya. Beliau lah. Jadi ibu nama ibu ini. Jadi ibu inilah yang mendukung kita pertama sekali ya. Dan dia menyiapkan rumahnya. Oke. Rumahnya menjadi kantor kami Bang. Wow. Jadi ada betul, ada satu rumahnya yang cukup bagus di komplek MPR lagi itu. Nah, dengan terkejut sebenarnya rumah itu untuk membayar lampunya 4 juta Bang Rey. Jadi beliau mau memberikan tadi jadi kantor kita. Jadi itu berjalan juga. Tapi tipe seniman bukan tidak sama tipenya. Sebagian besar eksekusi modelnya. Nah, untuk pemikir gak banyak. Jadi kalau saya hitung bisa dalam 100 seniman itu mungkin hanya 5 atau 10 paling banyak yang pemikir bagaimana mencanangkan ataupun program seni budaya ini ke depan bagaimana. Lebihnya pelaku. 90 pelaku eksekusi. Datang Pak Soling pulang mana duit honor. Karena mungkin dianggapnya konsentra ini sebagai PH, agensi. Iya bisa. Mohon maaf saya bilang kayak gitu. Bisa. Tapi kalau tadi dia ikut juga, dia pun tahu sebenarnya sama-sama pergerakan ya. Ya. Pergerakan sama. Cuma mungkin maaf inilah karena kita seniman tadi
ada, saya boleh bagi seniman yang maaf yang punya sampingan kerja, saya nggak tahu namanya. Memang itu mungkin lebih aman dibanding seniman yang murni dia, yang memang kalau berangkat bawa suling pulang masalah duit. Karena bukan dia, bini bilang mana bang katanya, kan bawa suling berangkat nggak tahu latihan. Iya gitu. Taunya bawa suling, pulang bawa duit. Iya. Kita nggak salahkan juga. Ternyata dia bilang maksudnya gimana lah bang, kalau asik rapat terus kami ke sana, ongkos saya siapa yang ngasih kan gitu. Jadi bang Gagak bang Ijo kalau cek rapat atau mau rapat kita nyiapin transport. Bayangin aja kalau rapat 30 kali 50.000 belum ada duit. Masa? Ya di sisi lain gini, dari penjelasan Bang Alek tadi, berarti cara nggak langsung kan tetap bekerja keras hingga kini ya untuk menyatukan itu, karena Betul. dari 100, 5 sampai 10 yang pemikir untuk menyatukan visi misi yang sama tadi Bang Alek bilang di Kosentra itu kan bukan hal yang mudah, terlebih sudah ada apa ya, stigma, sudah ada doktrin dalam diri dia, pulang bawa duit karena berangkatnya bawa suling. Jadi otomatis tuntutan. Betul. Tuntutan. Jadi memang bisa dibilang kita tidak bisa memaksakan penggiat seninya juga. Karena itu menjadi sebuah pekerjaan. Tapi kalau misalkan memang beliau tahu, udah terjun ke Kosentra, ikut peduli akan budaya, pasti kan bisa membedakan tuh dalam arti kata saat dia menjadi seorang pelaku, di saat dia menjadi seorang organisator. Memang sulit. Atau memikir ya. Atau memikir. Karena gimana pun caranya, dia komunitas ini, lembaga ini, yayasan ini, perkumpulannya harus maju. Betul. Nantinya pasti kan berpikir salary, keuntungan, dan mengalami fase-fase seperti itu. Ada pernah merasa, aku taruh ini, atau enggak bilang ke ibu, bu, kok angkat tangan deh bu, karena kan tekanan tuh ya. Di lain sisi kan, bukan kalian aja, aku juga kalau keluar. Istriku, itu gimana tuh? Pernah nyerah? Pernah menyerah atau terus survive? Hampir sama sebenarnya ya. Jadi gini, maka inilah kelemahan, bukan kelemahan sebenarnya. Kekalahan kita dengan PH ataupun pekerja seni yang dia memang punya kuat modal, dia punya kekuatan, dia hanya menarik teman-teman seniman untuk diarahkan mengisi ke A ke B C gitu. Semua sudah dipenuhi. Udah penuhin, dia udah punya dana. Nah, itu lebih simpel dan mereka lebih mapan sebenarnya. Nah, kalau tadi kita pikirkan, kita cari apa, kita ketepatan nggak punya pula penembak seperti marketingnya misalnya, itu sangat cukup lambat sekali. Dan mungkin teman seniman yang tadi yang model eksekusi, dia nggak berpikir mengenai gimana caranya mencari job, dia taunya ada job, ayo jalan kerja, kan gitu kan. Dan kita sendiri pun kena imbasnya, posisi yang sama imbang sama dia juga, saya harus mikirkan juga dapur saya nih. Kadang-kadang kita gimana ya, tapi itu rahasia pribadi ya, nggak kita buka ke kawan-kawan. Kalau kita kadang ke rumah juga, bini juga bisa mukanya manyun kan. Pastilah. Berangkat terus nih keluar rapat sana sini, duit nggak ada. Maaf ini. Ya karena tadi udah naluri itu udah tumbuh, memang saya pikir udah macam menjalar, kita satukan. Ternyata seni ini kalau kita ikutin, kita pun itu memang macam menjadi senyawa dia. Senyawa yang macam kalau bahasa apanya lebih macam bikin apa sih Pak ya? Lebih ke kalau bahasa apa ada pergerakan yang tanpa datang sendiri. Iya, jadi memang itu datang sendiri. Tidak apa memang udah kesana jiwa kita tuh. Udah mencari. Mundur sedikit. 91 ini kan tadi Kosentra 2011. Betul. Itu kan ada ada fase yang loss gitu. Nah, di masa-masa itu apakah dari mulai 2000 berapa tadi? 91 2011 ke 2011 ada 10 tahun. Sedikit saya boleh apa? 91 juga saya boleh cerita. Ada perubahan dalam untuk sisi, karena saya di Taliban ya. Dulu 91 saya nari, saya masih merasakan setiap ada perkawinan itu musik live dengan musik hidup mati. Kalau saya tari Minang juga ada tari Minang itu tari piring apa, tari gelombang, musik live dia, live dia. Belakangan kan udah nggak lagi dipakai itu. Dari recording. Iya, playback. Ada sisi yang hilang. Sana kan kita tahu itu seniman musik sendiri terbuang saat itu ya. Mungkin sisinya di tahun-tahun 95-6 udah mulai bergeser itu. Dia nggak pakai lagi live musik. Kita nggak menyalahkan siapa-siapa. Tapi saya mulai berpikir sini emang ada sedikit putaran sebenarnya Pak. Contohnya Bang, saya pikir mungkin maaf yang singgung saya pikir nih. Apakah ini datangnya daripada market catering misalnya ataupun pengusaha pelaminan? Karena belakangan saya dengar hiburan pengisi acara di perkawinan kita hanya sebagai bonus katanya.
bonus hiburan. Jadi kalau ada mereka tender perkawinan misalnya dengan angka sekian perak, si mereka siap, ibu nggak perlu bayar tarinya. Sudah kasih bonus gratis. Oh, gitu. Jadi makanya yang murah. Betul. Akhirnya diambil tari aja, digunakanlah CD tadi. Oh, Salah satu. Kemudian saya waktu itu saya memang perantau juga, makanya ada 2000 saya lupa tahun berapa saya ke Brunei merantau waktu itu. Jadi ya, sebelum 2011 saya udah ke Brunei juga berangkat waktu itu transisi ya. Karena putaran ini seniman agak sedikit ini sensitif nih Pak. Gampang tersinggung. oh gitu. Iya, merajutnya kuat. Racunnya Ya. kuat. Jadi mungkin apakah saya merajut saya nggak tahu. Jadi saya pernah merantau ke Brunei jadi saat itu. Di tahun-tahun sebelum 2000 saya ke Brunei, hampir 7 tahun nggak lupa saya itu. Iya, 7 tahun? Ada 7 tahun saya di Brunei melatih tari. Oh, Jadi tetap studi banding tari ke Brunei. Ya, saat itu saya mengajar tari di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Saat itu. Jadi pengantar saya Kurang lebih tahun 2000 ya? sebelum 2000. Sebelum 2000. Iya, Pak 2000 awal lupa saya itu nah, transisi lah ya lupa saya. Saya ke sana dan betah juga jadinya. Ya, gitu saya pulang kemari, memang dari awal lagi paling. Iya, betul. Ulang lagi gitu dalam 7 tahun di Jakarta, saya dari bawah lagi nih jadinya. Iya. Nah, teman Perintis saya- lagi ya? Perintis, teman Karena saya 7 tahun di Brunei, pergerakan Bang Alek di Indonesia, di Hilang. Jakarta hilang. hilang. Yang ada kontak kolega, relasi, Betul. pasti cari yang lain kan? Betul. Teman saya semua udah di atas semua. Kalau dulu saya bawa jadi gembro, saya pulang saya jadi udah di bawah, jadi gembro. Memang udah putaran alam udah. Ya, betul Iya kan? Setuju, Iya, setuju, putaran setuju. gitu dan kita akuin yang begitu ya kehidupan ini berputar dia. Betul, betul. Iya, saatnya di atas memang ada ke bawah gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, cuma mungkin dari Brunei ada gambaran kebanggaan. Saya pikir saya memang pernah menggarap salah satu tari ulang konsultannya. Oh. Ya, 2006 itu memang ada ulang konsultan di Brunei itu. Jadi memang saya garap hari ulang konsultan Hasan Bolkiah Dirgahayu Emas ya. Itu saya sempat apa ya. Bangga lah kita. Ya, itu Putra Indonesia Betul. menggarap ulang tahun Sultan Bolkiah tahun 2006. 2006 yang sekarang ada sama kita. Kan tidak dicatat sejarah. Cuman mulai sekarang kita catat sejarah kita. Catat. Iya. Itu nanti para viewer catat ya, beliau ini adalah pernah Betul. menggarap tari untuk ulang tahun Sultan Iya, Dirgahayu Emas ya. Dirgahayu Emas. Dirgahayu ya. Emas berapa tahunnya berarti ya? Iya. Tahun 20 ya. Betul. Oh. Memang dari sini ada juga dua diambil artis juga, Yat Bustami, Iya, Bustami. penyanyian Oke. sama Darmasa waktu itu Darmasa. ada dua. Itu tahun 2006. Oke. Nah, saya pun pulang ke Indonesia, saya menikah bangga di Iya. tahun yang sama. Sah. Saya nikah. Jadi sah saya dari awal lagi balik. Sah dari awal. Iya. Berarti secara nggak langsung sudah kembali ke nol lagi. Ya, Tapi kesini, tapi di balik itu ada berkah juga, mendapat pendamping hidup. itu dia. Itu Ya, anugerah itu yang dia. luar biasa. Itu dia. Nah, jadi pas itu. Jadi kalau saya bilang dulunya memang satu hal, saya pikir memang saya jalan arah awalnya ke Jakarta cukup bagus, ya dapat tempat untuk semang yang bagus, kemudian dapat kalau dilihat dari pasti bakal bagus ini. Iya, karena saya sempat dekat dengan kepala kantor penghubung misalnya, Ya. wah Alex siap loh, kuliah dikaji, siap Ya. ya, BN kan, siap ini apa? Kalau PNS tuh maaf dulu sangat enggak pun bilang susah, gampang sekali saat itu. 93-4 tuh tawaran untuk banyak, Tapi hanya nggak pikir ya. betul sekali. Kemudian NTB juga menyuruh juga, Kalimantan Barat juga. Karena kita putaran kan ini sangat dekat dan tidak begitu banyak seniman, maaf ini. Tuh, Tidak banyak. populasi manusia juga masih belum seperti sekarang ya. Ya. Dan putaran watak aslinya masih lembut. Masih lembut. Iya. Masih lembut. Masih bisa dihitung siapa aja orang-orangnya kan. Nah, itu tuh. Nah, menjadi pertanyaan saya Hmm. untuk generasi sekarang ini kan, ya mungkin era saya, Iya. saya, untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil ASN sekarang itu kan menjadi sebuah impian. Ya. Kenapa saat itu di saat memang kompetitornya tidak terlalu banyak Iya. dan untuk mendapatkan itu juga tidak terlalu sulit, kenapa tidak ambil? Itu dia. Masalahnya apa? Jadi gini, ya betul. Saat itu tawaran banyak nih, Pak. Oh, tawaran malah. Oh, malah banyak. tawaran malah. Banyak ada beberapa provinsi yang menawarkan jadi PNS ya. Nah, jadi honor dulu sebentar, nanti ada sisip namanya. Iya. Sisip. Nah, saat itu di antara penari ini teman saya ada PNS. Setiap mungkin dia gajian ini ya. Jadi minggu pertama dia langsung minjem uang nih ya, maaf ini kasih. Dia bilang gaji PNS mana? Gak ada, kecil, maaf kecil uang enggak. Iya, jadi saya pikir gimana gawat. Udah nih kalau PNS ini juga kecil gitu saat Iya. itu ya.
Jadi memang dulu memang tidak begitu tertarik kita PNS tadi, karena juga kehidupan benar itu mencukupi, Ya. sangat mencukupi itu. Iya, mencukupi. Kedua kita pikir kalau kita PNS nanti izin keluaran susah, misalnya gitu ya. Ini kalau kita pikir ya. Jadi artinya banyak kita tidak ambil, bukan saya aja, banyak teman yang ditawarin juga. Tapi memang nggak ada gitu ambisi ke situ. Iya. Sekarang yang beda nih, kerjaan susah. Sementara posisi PNS cukup aman ya sekarang. Maka beruntunglah teman kita yang PNS juga, dia seniman juga. Ya. Gaji bulan dapat, iya, seniman juga dapat. Jadi jangan terus. Alangkah bersyukur mereka sekarang sebenarnya. Bersyukur. Hmm. Tapi di sisi lain Bang Alek menyesali nggak gitu? Saya pikir hidup ini kan udah emang pilihan, ya, pilihan. Jadi ya namanya untuk nilai bentuk bahagia itu kan nggak ada nilai kekuatannya, ya. Jadi saya pikir adapun seorang pengusaha cukup kaya belum tentu dia bilang bahagia. Cuma lewat kita untuk pandang dia cukup hebat, tapi belum tentu. Belum tentu dalamnya kita belum Ya, tahu. ya udah kita udah jalan ini pilihan kita. Yang penting bahagia. Betul, penting saya pulang saya senyum, saya suka itu. Saja nggak banyak tuntutan ya. Nah, kalau boleh dia bisa ikut menyadari posisi saya. Maka saya langkah sedikit, saya lihat teman-teman saya kan hampir rata banyak kan. Suaminya, istrinya seniman juga. Ya. Jadi udah pada tahu. Kalau saya bukan seniman. Pertama datang dia pun kaget saya menari itu bagaimana. Iya. Oke, tapi gini apa namanya kembali lagi ke konsentrasi Iya. Nah. komunitas seniman tradisi Sumatera Utara. Iya. Ini kan sebuah apa namanya? Sebuah lembaga kalau namanya ini sangat besar bagaimana gagasan mengayomi semua seni tradisi Sumatera Utara. Siap. Nah, program ke depan, perencanaan ke depan seperti apa konsentrasi? Siap, makasih Bang Jo. Saya sebenarnya bukan untuk saya nih. Saya ciptakan paling nggak konsentrasi ini sebenarnya untuk seniman semua. Saya harapan saya konsentrasi ini ada di mana-mana Bang. Ada konsentra Bengkulu, konsentra Jambi, Irian Jaya, semua ada. Kemudian dari provinsi ini ada muncul datanya konsentrasi namanya. Konsentrasi. Komunitas Seniman Tradisi Seluruh Indonesia. Oh, mantap. Itulah jadi DPR-nya. Jadi Iya, apanya? iya, iya, iya. Ya, jadi saya tahu kalau itu hidup, karena saya tahu pemerintah ini, kalau kita nggak bersuara atau kecil dia nggak dengar. Betul. Ini tadi konsentra itu komunitas seni tradisi. Iya, Sampai situ aja iya, ya. itu aja. Oh gitu ya. Baru Sumut, Utara. Oh gitu ya. Jadi ada harapannya mungkin ada Bengkulu, ada Palembang, ada semuanya, Betul. Sumatera Selatan dan sebagainya ya. Ya, Ujungnya konsentrasi. betul. Itu baru ada presidennya apa namanya. Ah. Jadi kalaupun ada anggaran dari pemerintah atau dari dunia, itu lari ke konsentrasi. Induknya dulu, baru dioper ke konsentra Jambi dapat jadi semua. Berarti mulai sekarang kita ultimatumkan Bang Alek Sakta sebagai presiden konsentrasi. Iya dong. Kan Jadi, tidak ada bukan. presiden Jancukers, Nah, Ya. ini Basuki Tejo. Nah, ini Ya. presiden konsentrasi. Di sini posisi presiden konsentrasi yang perlu orang yang pilihan sebenarnya, Iya, iya, khususnya iya. tenaga. Iya, karena saya Tenaga ahli tahu, ya? betul, termasuk tenaga baik di bidang pemikiran atau di bidang apa nih, di bidang keuangan, Bidang keuangan, Nah, bidang marketing dan segala macam. betul, Promosi. Iya, harus tokoh nasional, Tokoh boleh memang nasional. diciptakan menjadi di sana dan didesain betul dengan kawan-kawan bagaimana sebenarnya bentuk apa namanya Bagan. surat bagannya, iya. Kalau tercipta itu, saya pikir senimannya agak lebih tertata dan ada tenaga dan lebih gampang. Kita nggak mau bicara ini partai, bukan, Iya. bukan ya, tapi paling nggak dihargai. Kita bicara partai seniman. Iya. Sekarang coba Abang kita kaji ya. Saya boleh lihat, kita boleh datanglah di Istana Negara dalam rangka upacara Di Bahasa Dusun. iya, dalam negara. Ya, Coba sana lihat, tidak ada porsi tulisan seniman. nggak ada ya. Yang ada tani, ya, buruh ada semua. Cuma sekarang kita ini kan lagi corona ini. Ya. Kita masuk ke daftar ulang mengenai prakerja. Ya. Seniman nggak ada itu. Ada juga saya masukin itu bentuk PT larinya. Iya. Jadi saya PT-nya apa? Saya bingung PT nggak ada. Ternyata yang termasuk sana adalah bentuk pekerja seni yang ada. Jadi orang yang punya modal, yang dia punya PH, PT, CP pun namanya, Ya. dia punya CP, daftarkan ke lembaga atau apa namanya. Dia itu ada seniman yang digerakkan ini, seniman itu di bawah naungan mereka. Itu di sana ada. Tapi kalau perorangannya, seniman tadi tidak ada satu tempatnya. Berarti ini salah satu harapan di konsentrasi ini ya. Iya. Jadi ya, kalau boleh ada sentrasi, jadi ada sendiri apa aja Bang? Maaf nih. Ya. Ada batangan sendiri. Saya nggak tahu sekarang ada sudah dibagi dinas pariwisata gabung ada ekonomi kreatif segala macam. Saya aja bingung ini. Iya, iya. Tapi saya lihat nggak jelas juga itu posisinya. Kemana kreatifnya? Saya nggak jelas ini. Kalau tadi Bang kayak bicara saya ada sekarang ikut nambah bukan usaha Bang. Saya juga menggeluti jadi
seni apa? Seni kriya. Kriya. Karena saya lihat di Jakarta tidak ada lagi orang buat rumah adat tadi Bang dah. Tapi maaf aku potong. Di lain sisi, Abang dari sebagai pengrajin apa namanya kriya, Iya. itu kan sebagai niat untuk usaha juga kan? Betul. Ya kalau aku menyebutnya selain sebagai penggiat seni dan abang sebagai pengusaha karena secara berdikari mengembangkan usahanya dengan independen tanpa ada support dari pihak manapun, bahkan dari Kemenparekraf, Ya. UMKM maksudnya dilirik seperti ini kan? Ya. Karena memang sudah terbukti dan sudah ada outletnya Ya. di Anjungan Sumatera Utara, Betul. jadi tidak fiktif. Ya. Memang sudah melakukan itu berbuat karena aku pernah ketemu waktu tahun berapa ya bang ya 2011 atau 2012 tuh Iya. dengan Sumut abang bikin gordang ya Ramadan. yang kita jadi apa Ramadan Aha. abang bilang ini buatan saya itu tidak mudah apalagi kalau generasi milenial sekarang kan Iya. boro-boro dia mau lihat aku Iya. pernah ajak temen aku tuh seusia sama aku ajak ke sebuah anjungan mereka sampai kaget rumah gede banget ya, ada Jakarta kayak gini. Lu hidup di mana? Maksudnya secara Betul. pemikiran. Betul. Waktu ya kalangan aku bukan termasuk kalau milenial. Iya. Tapi tidak tersentuh hal kayak gitu, apalagi sampai ada niat mau bikin, sampai tahu bentuknya. Iya. Itu bukan hal yang mudah. Dan Iya. kenapa aku selalu bilang ya? Tadi abang bilang saya bukan pengusaha, tapi bagi aku seorang pengusaha. Karena sudah bisa menghasilkan Iya. dari perputaran itu. Betul. Sebagai penggiat juga, penggiat seni juga. Dan tadi makanya sebelum ini kita buka ya sudah multi komplek, multi talent dalam diri Bang Alex Sakta. Iya. Dan kebanggaan juga untuk kita. Ya. Salah satu abang kita yang stay di Jakarta tapi tetap eksis di jalur seni budaya apapun Termasuk bidang usahanya pun juga Iya. masih berhubungan dengan seni budaya. Iya, ini. seni budaya walaupun ada t-shirt tapi berbentuk desainnya Ya. budaya juga, kesenian juga. Betul. Itu salah satu Iya. pergerakan juga. Benar. Ini masih jalan sekarang ya? Masih. Jadi tadi memang kembali saya lihat tidak ada seniman yang bergeluti. Mungkin ada sebagian provinsi ada Irian Jaya masih berjalan ya. Kata karena saya selalu di Sumatera Utara, saya tidak ada seniman yang udah pada habis. Saya nggak tahu. Saya jadi kasihan gimana ini. Caranya saya coba juga aktif membuat tadi supaya ada penyebaran juga dari teman-teman yang ikut. Nah, yang tadinya pun saya iseng tadinya, alhamdulillah kalau masa 100 rumah adat tuh ada keluar kita jual tuh. Iya, jadi Ini mungkin ini bukti dia bahwa orang yang sudah senior udah lama gitu. Mesti menyebut Irian Jaya. Sekarang udah nggak ada provinsinya. Oh, iya. Nah, berarti dia orang lama. Iya, Orang lama. itulah kelemahan seniman lama ini agak susah sedikit apa ini ya. Jadi emang agak lama sedikit apa ya. Iya. Tapi pola-pola Itu lama menunjukkan itu jam terbang sudah panjang. Karena satu jam terbang dua panjang dan Iya. pola-pola lama itu pemikiran tidak banyak terkontaminasi. mungkin instan juga. Tidak instan juga. Oh, iya. Iya kan? 91 sampai sekarang Iya. masih berproses terus dan kebetulan kan Mas panggung ada Kosendra ya mungkin nanti nextnya kita bisa berkolaborasi. Itu dia. Sangat Tujuannya signifikan, untuk memajukan seni budaya ini Iya. supaya lebih berkembang dan bisa lebih bersaing dengan kesenian modern. Iya. Saya sangat setuju Bang. Karena saya pikir Pak, kalau tadi saya ulang dari awal, dari saya cerita awal bagaimana ada seniman mengisi tarian tapi nggak ada. Sementara sekarang kalau saya boleh lihat jumlah alumni seniman setiap tahun itu dari sekolah-sekolah makin bertambah. Tapi jujur aja, abang boleh lihat jumlah karya untuk yang tari anak-anak saya nggak tahu saya sekarang ada nggak tari anak Melayu. Tari anak-anak tradisi Melayu nggak ada sekarang. Maka yang ada sekarang buat kita. saya bingung sebenarnya itu yang harus dibuat sebenarnya. Makin banyak seniman, tapi yang karya di bidang itu, di bidang karya terbaru yang itu nggak ada, tipis sekali. Berarti kemana tuh? Jadi kebanyakan mereka itu begitu selesai dalam pendidikan keseniannya langsung terjun menjadi pelaku atau gimana? Kalau saya lihat sebagian besar menjadi mereka hanya penerus. Ya, contohnya teman-teman dari UNJ ya, misalnya, tamat mereka mengajar sekolah-sekolah. Ya, hanya menjalankan tari indang yang mana dijalankan, Ratu Jaru dijalankan. Tapi tidak ada mereka membuat tari-tari karya baru yang mungkin kekinian mungkin gimana, yang bisa memberi semangat anak sekarang. Kan agak aneh sekarang saya lihat anak Melayu
nari Seramung 12. Sementara tuh anak baru umur 8-9 tahun misalnya atau 12 tahun. Materi tari tadi nggak cocok sama mereka. Itu tari cerita mengenai muda-mudi yang menjenjang perkawinan. Kan agak kurang bagus, misalnya kurang sedap kita misalnya. Bukan usianya ya, Ada pantas usia segitu dengan tari kreasi dengan anak-anak tari, tradisinya gimana? dalam rangka mengembangkan tadi. Mengembangkan. Guru nggak tahu itu dikasihnya tari tadi kan. Nah, tapi kalau hanya niatnya untuk mengembangkan itu boleh. Tapi tari tadi kurang pantas saya pikir ke anak-anak yang umur belum pantas saatnya berpacaran misalnya. Kan gitu misalnya. Jadi perlu ada karya-karya baru khususnya Melayu. Saya nggak mau bicara yang lain dulu. Yang Melayu karena saya dari mana juga ada Melayu. Nah, macam tari Batak juga pun boleh bicara. Karya-karya baru tari Batak Toba yang untuk anak-anak kecil misalnya. Tari bambu misalnya dibuatkan. Yang bisa diangkat bisa setinggi ataupun sejajar dengan tari-tari sekarang. Seramung 12, tari bambu. Kalau saya tahu di Padang ada tari tempurung ya. Itu Bang. Sepatutnya kan dengan jumlah seniman yang cukup banyak, makin banyak karya. Nah, jadi kenapa Pak saya bilang pemerintah ini saya boleh perintah ini. Jangan siram ya. Jangan siram pohonnya atas bunganya. Yang terjadi sekarang dia hanya siram bunganya. Dia nggak siram akarnya. Akarnya kisut ya. ya. Bawa aja bunga itu dia kirim ke negeri promosi tari-tari yang udah ada. Yang udah ada ini yang dikenal kan orang bule tari Aceh. Ya, misalnya kenal tari dari Bali. Coba Aceh lain masih banyak tari Aceh lainnya nggak angkat itu. Iya. Ini himbauan untuk para pemerintah. Himbauan iya. Pemerintah, ya. Siram akarnya itu. Siapa akannya? Ya tadi pelatih tari, penggarap tari yang dia tidak terikat kemana-mana ini. Iya. Ada Ada sendiri satu yang tersirat yang saya tangkap tadi, pesan terselubung ya. Ini pesan yang jelas ya bahwa kepada pemerintah untuk siram akarnya tidak jangan daunnya bunganya, jangan batangnya jadi siram. Supaya tumbuh subur zaman. Iya. Itu himbauan kepada pemerintah. Betul. Nah yang tersirat menurut saya yang pesan terselubung itu adalah kepada para kawan-kawan yang bekerja kesenian yang barangkali baru selesai dunia pendidikan, maka jangan jadi pengekor, tapi jadilah pengkarsa ya. Ya. Yang pembuat karya, bukan Betul. jadi penerus yang tadi disebutkan. Ya. Yang sekian banyak yang tamat selesai kemudian jadi penerus, pelaku meneruskan yang sudah ada saja. Ya. Tidak berpikir untuk bagaimana membuat karya baru, itu begitu ya. Itu dia. Nah, ini harapannya. Itu Mudah dia. Viwil ya disimak dengan baik dan ini menarik. Ya. Lanjut. Bang, coba kita sedikit bicara zaman kerajaan dulu, zaman Empu Gandring. Iya, seniman. Empu Gandring sejajar tingkat di dalam dalam kerajaan dia sejajar dengan kalau di bahasa apa dengan ustadz atau apa? Para menteri juga. Iya, tingkat dia itu dia seninya membuat hasil karya lewat tulisnya. Dan dia saya tahu dia disiapkan makannya semua. Makannya difasilitasi. Iya, jadi itu raja nyiapkan itu makanan Empu siapkan semua. Diperhatikan. Empu akan mengerjakan dengan baik kerjanya dan hasilnya maksimal. Sekarang Abang Jo bayangkan, Abang Kak, kalau seorang seniman dia mau membuat tari yang maaf dapurnya nggak ada beras, macam mana karya tari yang buatnya tuh? Saya yakin itu hancur karya itu. Bakal keluar tari-tari bentuk-bentuk penuh kelaparan. Iya, kemarahan, kritikan. Enggak mungkin lagu-lagu tari bagus keluar itu, karena dia lagi lapar lagi buat ya beras habis. Ya kalau zaman kita dulu barangkali kalau kasarnya kusut lah ya. Gitu. Ya. Itulah. Zaman sekarang makanya tidak tercipta yang baru-baru lagi. Walaupun ada tadi agak sedikit kontemporer ya. Iya, kontemporer lebih ke sana. Yang menjaga yang tradisi itu yang agak kurang makin itu kan tidak ada karya baru. Yang khususnya ada kreasi-kreasi yang kontemporer cukup banyak di luar. Tapi sebenarnya tidak bisa didudukkan langsung ke anak-anak yang sekarang nggak cocok ini. Benar. Ya, yang untuk memandu anak-anak kita kelas 3 SD, ada tari yang lama-lama, yang model sekarang tapi buatan sekarang. Tapi bisa menyatukan anak-anak gitu, Bang. Nah, sekarang yang udah mainang di Melayu tari lama yang diajarkan. Jadi pelatihan yang meneruskan tari mainang, tari Tanjung Katuk. Yang baru mana? Asik. Iya. Rupanya sekarang ke bawah. Iya, itu penggarap tarinya lagi kita sungkur. Enggak makan anaknya. Cuma dia mau Nggak dapat royalti Nggak lagi. dapat. Jadi siram pemerintah atas doang itu nggak sampai kan gitu. Isi mbak. Yang dapat kan punya maaf nih sangka-sangka punya nama, dapat luar negeri terus kan. Ya kan begitu. Mana berangkat itu berangkat sendiri berangkat. Jadi bantu duduk itu. Iya, betul. Padahal dia cukup memikirkan Cukup. untuk negara seperti apa ya. Ya. Tapi generasi-generasi dia mungkin anak didik dia tidak dapat peluang untuk ke sana. Itu dia. Itu yang sangat disayangkan. Iya. Itu Makanya lah mungkin ada kreatif kali. Apa namanya? Saya nggak tahu bidang sekarang ini. Saya kurang agak buta sedikit bidang. mungkin kita bikin aja bidang konsentrasi.
kita bikin konsentrasi yang di sisi lain memang ada rumah panggung, ada sentra, mungkin ada PKM yang di Jakarta ya, yang konsekuensinya berpikir tentang budaya Melayu seperti apa. Aku pikir juga kalau hanya sebuah lembaga saja, tidak bersinergi tentang sebuah komunitas, tidak bersinergi juga mungkin akan ada tercipta sekat-sekat lagi. Tapi kalau memang susah juga ya kalau kita tidak bergerak, kita tidak bisa bersatu untuk mendobrak ini, karena kan kita berdiri di jalur yang agak sedikit ini ya, tidak banyak itu tadi Bang Da bilang, mungkin ada PH karena mereka udah mapan, sudah ada penyuntik anggaran. Kalau seperti kita sebuah pergerakan yang middle ke bawah yang memang tidak diperhatikan, mau main di atas, bahkan oleh pelaku seni pun itu terjadi. Itu siapa? Allah. Nah, Allahnya ini coba kita kesampingkan dulu. Aku yakin sih kalau misalkan kita memang bersatu, tadi niatan Abang Dalet untuk menciptakan sebuah karya Melayu dulu lah. Karena memang di Rumah Panggung juga ada konsistensi untuk kesana, di sentra, ada PKM, lembaga pengembangan Melayu dan lain sebagai yang di Jakarta. Kalau kita memang bersatu, aku yakin kita bisa dobrak itu. Kita bisa dobrak, kita juga bisa dobrak mindset penggiat seni yang agak sedikit kena virus. Mau maaf, ya kita harus berani. Resikonya memang kita disepelekan, tapi ini ada sebuah media untuk kita membuka suara agar ya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah juga, kita tidak bisa menyalahkan sebuah lembaga juga, karena mungkin dari kita juga sedikit tertutup nih untuk membuka pintu. Nah, ini ada momennya nih, ada momennya di saat seperti ini mungkin memang kita butuhkan itu sebuah eksekusi tadi. Tapi bukan eksekusi sebuah proyek. Ini mega project bisa dibilang yang nantinya akan dinikmati bahkan diminati oleh generasi setelah kita. Itu dia. Kalau kita nanti nggak ada, kita tidak bisa membuat apa-apa. Sekarang ini juga Bang Alek, kadang-kadang kan orang mengklaim seniman. Seniman. Tugas seniman itu sebenarnya berat sekali. Udah seperti sufi, udah seperti ulama mungkin, pemikir. Hanya saja kebanyakan yang mengklaim seperti itu yang tadi Bang Alif bilang instan. Mereka hanya ngekor, mungkin trendsetter ya, tiba dari daerah, mungkin ngekos lingkungannya nari, tapi memang dia tidak ada basic. Kecuali memang ada basic, memang menyukai kesenian. Terkadang kan tuntutan hidup ya. Tuntutan hidup. Kalau zaman dulu mungkin beda sama sekarang. Waktu zaman Bang Alex 91 itu memang butuh perjuangan yang benar-benar pengakuan itu sangat sulit. Kalau sekarang kan instan sekali. Eksis di mana walaupun cuman ayo ikut model nyontek, udah dapat label, udah pakai penari ini aja. Nah ini apa tadi modal apa? Udah label. Modal nyontek. Model nyontek. Nah itu dia, itu yang sekarang kan terjadi. Penari bukan lagi sudah menjadi peniru. Itu tadi, aku setuju makanya kurang kreatif ya. Kemudian juga boleh saya bilang sekarang, jadi nilai ataupun nilai silaturahmi ataupun keakraban antara seniman dibanding tahun saya satu sama sekarang itu beda sekali. Ya saya nggak tahu, boleh saya bilang ada sanggar A, apakah dia berteman dengan sanggar B apa C apa tidak. Kadang-kadang terjadi itu buat bentuk macam saingan mereka. Itu sanggar B macam saingan. Jadi gangguin boro-boro mereka bisa bergabung. Saya pikir gimana seniman tadi? Iya, apakah mungkin itu dilarang? Saya nggak tahu. Kalau dulu saya pikir saya bisa dari sanggar B bergabung dengan C dengan D, saling memperbanyak teman lah ya. Dapat ilmu juga. Saya bisa ke sana kemari. Sekarang agak sedikit bukan dilarang, tapi agak terbatas-batasi ya. Terkesan bahwa ini menjadi apa namanya? Kalau seandainya semacam dijadikan semacam taruhan kreativitas untuk lebih maju, itu oke. Tapi sekarang terkesannya lebih pada persaingan. Jadi persaingan yang agak negatif lah ya. Sebenarnya sah saja saat dia adakan lomba, memang terjadi saat sanggar ABC bertarung dalam lomba. Walaupun dalam cara mengajar dia boleh memberikan gaya-gaya tersendiri kepada muridnya untuk dilombakan. Tapi di luar itu kan boleh mereka saling apa ya? Saling bersinergi. Biar lebih kokoh, lebih kuat. Nah, ini kan kalau makin saya lihat ini kan ketepatan salah satu. Saya kan penari sekarang. Saya bisa lihat posisinya agak
agak macam kurang begitu gimana ini. Nah, saya khawatir ke depan juga makin begitu. Karena bisa kalau saya bilang saya belum pernah di Brunei terjadi itu Anda. Oh, gitu. Antara sanggar A dan B cukup jarak dia. Macam bentuk saingan yang mungkin kalau kasar mau makan tidak boleh tahu apa sambalnya, rahasia sambalnya apa, nggak boleh tahu gitu kan. Nah, nggak boleh saling bergaul. Mungkin kalau nanti bisa kabur ke sana sebagian, nah gitu deh. Ya mungkin agak takut-takutin ini kali kurasa aja, saya nggak tahu ini, tapi ini sebenarnya isu mungkin ya. Saya pikir supaya nggak terjadi, saya salah sangka, mudah-mudahan saya nggak begitu kan. Sama sebenarnya misi kita di Rumah Panggung dengan Bung Alek, yang boleh saya sebut sekarang Iya, makin Alek, konsentra ya, makin konsentra Iya. pemikiran konsentra. Iya. Ada kesamaan visi lagi. Iya. Kita di Rumah Panggung juga seperti itu, bagaimana untuk satu komunitas A, B, C dan semacam itu harus saling bersinergi, Iya. harus saling memberi apa namanya berbagi Iya. pengalaman, berbagi informasi, berbagi banyak hal gitu. Betul. Karena memang kadang-kadang kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa jalan sendiri. Iya, yakin. Karena yakin saya orang sama. Kita ada hukum alam saat dibuat satu bentuk apapun namanya. Dari 50 pasti ada yang gugur, 50 buang 10 dulu tahun depan buang 10 itu pasti ada. Jadi nanti kelihatan yang mana militan bahasa militan, yang itu yang tinggal. Saya juga di Nusantara sama pesantren juga. Nah, jadi memang kembali saya juga tidak harus menunggu kawan-kawan yang kita harus ajak sendiri, dia bergabung bangga, yakinlah. Jadi itu perlu kita perkuat sebenarnya. Setuju. Ya, itu perlu. Mungkin saya juga belum ini saya pakai baju nih bang. Ya. Apa itu? Juga. IMF, Oh iya. IMF, Ya, Jakarta melayani Festival. JMF. Jadi saya juga seorang koreografer juga kan tadi koreografer. Ah. juga. Jadi kadang-kadang selain saya juga belakangan ikut bergabung juga dengan ada Bang Retno, Bang Johan, ada juga Dedek. Ya. Ya kami Herman juga dalam pengulu adat juga. Saya lebih juga terjun ke pembawa acara khususnya Oke. Melayu ya, Ya. ini kurang ya. Dan juga tapi saya memang dia koreografer tari, ini pun termasuk ini ke 10 kali, 9 kali mas, 9 tahun ini. 9 tahun. Iya. Jakarta Melayu Festival. Konser. Oke. Luar biasa. Kemarin juga ada di Medan, ada juga namanya mulai bagus juga mas ya. Mulai bagus. Iya. Ada yang saya ingat, saya bikin satu kenang-kenangan ya. Di salah satu Brunei satu. Kedua, yang mungkin pernah kita buat ini ada juga dari LPKN zaman Tuhan juga. Kita membuat rekat muri. Ketemu di. Iya. Ya. Yang Oh, muri selama 12. 12. Iya. Iya. Kita Oke, buat oke, itu oke, oke. tanggal 12 bulan 12 2012 ya. Iya, itu kita buat ya Pak. 12 pasang. Betul. Ya, 12 pasang, jam 12 siang sampai 12 malam. 12 jam ya. 12 jam dan itu berhasil ya. Tahun 2012 yang saya. Betul. Ya. 12 ke-12. 12 semua. Wah, luar biasa. Ya, sama satu saya pernah juga bikin apa namanya? Tepak paling terbesar saya bikin pernah. Tepak Hampir 2 terbesar? meter ya. Itu ada di konser di Medan. Konsernya bagus, itu 2 meter kali 1 gitu. Tepaknya besar bukan kecil. Iya, iya. Itu pernah dibuat juga, ada di YouTube juga kan itu. Saya pikir sesuatu yang mungkin bisa ingatan sebenarnya. Ya. Nah, tapi juga bentuk acara begini saya dukung. Harapan supaya bisa menjadi apa? Apa Pak? Kalau Barometer, bahasa apa ya? tagline. Barometer juga penyimpan apa namanya? Oh, iya, iya. Dokumentasi. proses- iya, yang ini perlu ada. Dan saya yakin semua tokoh-tokoh khususnya budaya harus ada di sini, ada bicara, Oh, iya. disimpan semua. Ya, kalau saya pikir kita ada perpustakaan ya, tidak ada Ya. penyimpan. Alangkah sedihnya saat kita mau mencari, coba cari rekaman misalnya Sayuti agak susah. Bisa. Muka Sayuti macam mana? Susah. Ya. Jadi banyak kita tokoh-tokoh yang masih hidup sekarang itu boleh lah di apa supaya Kita ajak berbagi, berbagi. memberikan sebuah pengalaman dan Betul. sudut pandang ke depannya seperti apa. Ya. Terlebih untuk para generasi. Dan biasanya setiap orang ini punya sesuatu yang belum disampaikan. Pasti. Ternyata dia selesai. Selesai. Iya. Makanya. Jadi kadang-kadang gantung itu. Gantung. Tapi kalau sih disampaikan, dia salah begini, Muhammad tadi disampaikan, saya pengen begini. Kalaupun dia tidak panjang umur, bisa Sudah diteruskan. ada yang bisa diteruskan. Ya, dengan teman-teman seniman Iya, lain. karena Kita Dari juga- ada sebuah penyampaian, akhirnya mendapatkan sebuah influence bagi orang ataupun tokoh ataupun giat yang menyaksikan, Mm-mm. ada energi didukung oleh sekelilingnya, Ya, bisa merealisasikan itu. itu dia. Itu salah satu bentuk pengakuan dan salah satu bentuk pergerakan juga. Ya, Dan betul. mungkin tadi agak sedikit Hmm. adrenalin terpacu juga. Tadi Bang Alek bilang Nah. bikin ini, bikin itu, bikin itu. Ya mungkin next Ya. Konsentra dan Rumah Panggung bahkan dengan lembaga Hmm. khususnya Melayu yang ada di Ya. Jakarta
kita bisa realisasikan itu. Sangat. Karena kalau kita tidak bergerak, kita tidak berbuat, kita nggak akan dihargai. Itu dia. Kalian Setuju. sudah melakukan apa? Gitu. Karena soft ini akan menjadikan ke depan sebenarnya. Ini kalau menurut saya akan menjadikan, karena saya tahu 20 tahun ke depan, maaf ini, mungkin karena dari seni kita agak maaf, pelaku-pelakunya mungkin bentuk-bentuk yang tadi kita bilang militan seni tadi agak berkurang. Berkurang. Jadi 20-30 akan turun, dan yakinlah ini di luar bangkit. Nah sekarang kalau boleh kita lihat ya, YouTube kan dibuka itu di Cina udah ada musik Batak dengan iya, udah muncul. Nanti ke belakangan juga saya mau bilang ini bisa kebalik gitu. Nanti mahal harga pelaku seni yang tradisi karena Ya, musik memang. akan berkurang, jumlahnya berkurang. Betul. Jadi mungkin ya 30 tahun ke depan mungkin untuk Mungkin nggak sampai kan Bang. nggak aku sakit tadi. Kalau menurut aku Nggak sampai ya? 15 tahun tuh sudah kayak sekarang saja ya. Hmm. Kalau aku melihat kadang-kadang survei juga Hmm. para milenial, anak sekolah, anak kampus, mereka cuma satu, mereka menjadi yang akan menjadi panutan mereka, apalagi sekarang ada media yang viewernya banyak. Itu dia. Sasarannya itu ya. Itu doang, padahal nggak ada isinya gitu. Paham. Apalagi soal nilai esensi budaya, Hmm. tradisi, Hmm. mereka nggak akan lihat itu. Iya. Jadi salah satu bentuk kekhawatiran juga sih, karena tidak bisa dipungkiri juga kita sebagai penggiat seni di tradisi yang ada di Jakarta, Iya. soliditasnya kurang. Iya. Mungkin ada, tapi hanya circle-nya itu aja gitu, Iya. lingkarannya itu Bisa. aja. Iya. Yang ada misi visinya tidak universal, Hmm. hanya untuk misalnya kayak aku Mas Panggung, aku berpikir Mas Panggung aja. Mas Panggungnya susah, Mas Panggung aja, tapi aku nggak mau ngajak. Tapi di lain sisi, oke di balik kesusahan, tapi kalau misalkan ada energi dari luar yang bisa sepemikiran, oh ternyata sama di visi misinya. Yuk sama-sama yuk. Iya. Karena gini, ada sebuah brand yang konsentrasi lagi. Presiden konsentrasi dia gitu. Iya. Konsentrasi Ulang di yang menjadi jalur konsentrasi. di jalur budaya. Iya. Yang mungkin sekarang ini budaya Melayu lah ya, karena Melayu kan sudah dari Sabang sampai Merauke ya, bisa dibilang ya. Iya. Mungkin abang-abangnya sudah lebih paham soal sejarah itu. Kalau misalkan itu terjadi dan menjadi realisasi sebuah komunitas berbarengan yang ada di Jakarta mungkin itu, aku yakin akan jadi sebuah hal yang bisa membongkar di Jakarta di sekolah itu sudah diwajibkan ekskul Ratu Jarum. Iya. Mungkin kalau bersatu seniman ataupun sebuah komunitas dan lembaga Melayu yang di Jakarta Ada mungkin manajemen. bisa. Iya, bisa diatur ya. Dulu Serampang 12 itu dideklarasikan oleh Presiden RI pertama itu sebagai Iya. tari nasional. Dan tari istana itu. Tari istana. Era Pak Bung Karno ya. Mungkin dikaji filosofinya itu berat sekali. Iya. Nah sekarang mungkin ada part-partnya nih. Tadi Abang Dalek bilang usia sekian kurang apik karena Kurang pas. ada filosofi dan esensinya soal tarian itu, Iya. yaitu menjadi PR membuat gimana caranya sebuah tarian yang Bukan benar alat. original Melayu Iya. berdasarkan pengembangan dari yang sudah ada Iya. usia sekian. SMA mungkin sudah bisa sampai ke kuliah sudah bisa dimasukkan unsur Serampang 12. Iya. Kita kapan gini pernah tercetus dan tergerak sebuah Serampang Muri ya? Atau jalur sekian? Iya. Serampang 12 ya. Serampang 12 tidak. Yang di rekor Muri kan? Yang 12 kan tahun 2012. Oke, iya. Rekor Muri kan yang di Tugu Api Oke. Iya. yang sekian ribu. Betul. Serampang 12 dengan sekian ribu mungkin jadi sebuah tantangan. Kalau untuk segi entertain Betul. menjual. Jadi pada betul Bang. Di Medan membuat rekor muri Serampang terbanyak. Tuh. Ada 1000 orang itu pasang lupa ya. Yang kita kemarin terbuat rekor muri Serampang terlama, Bang. Terlama. Selama 12 jam. jam nonstop. Nah, Kita bikin lagi terlama lagi, terbanyak juga. Ya. Kan ada sebuah tantangan kan, adrenalin. Tadinya emang di angka ini ya Bang sebenarnya. Saya punya harapan di tengah 20, 02, 20. Ya, jadi memang itu terbentuk memang konsepnya, kondisi juga. Nah, tapi sedikit nih, ini ayam berkokok waktu pagi nih. Pengen ngerokok sambil ngopi. Belum ya? Main kan? Aku dari tadi yang merokok, ngopi. Biar lebih sedap ini, Bandannya belum merokok, ngopi. Nggak ada Jadi sponsor nih kan kita tuh nggak, bayar. lagi di masalah. Iya.
nggak ada larangan juga kan, dalam arti kata di sini memang di Ngobras ini tembakau dan kopi. Kalau ngobrol tuh lo nggak ada kopi sama Nggak asik, nggak asik juga. nggak asik. Sebenarnya Makanya ngobras. saya mau naik aja kan agak netro, susah Netro. juga. Iya. Ini salah satu keberkahan kita juga Bang Alex. Iya. Kita bisa bersinergi, bisa silaturahmi di masa COVID-19 ini, kita masih bisa berbagi. SOP-nya sudah kita jalankan, social distancing, kita coba cuci tangan dulu segala macam. Dan di sisi lain memang ada sebuah misi lewat Ngobras, Kemas Panggung, ngobrol asik. Kita sebenarnya tidak mencari sebuah ketenaran, tapi tadi yang Abang udah bilang, satu saat nanti kita nggak ada, ada hal yang belum kita sampaikan, Itu sudah dia. tersampaikan di sini. Iya. itu menjadi sebuah kesalahan kita juga. Jadi Bang, kita nyampaikan masalah lama. Inilah konsep masalah lama ini anak sekarang agak beda tuh. Saya bicara lagu lama, lagu baru. Mobil lama, mobil baru. Nah, tradisi lama, tradisi baru. Jadi anak sekarang konsepnya dia pikir tari serampang segala macam ini produk lama. Belum lama. Dia harus ngambil produk baru. Yang baru nggak kita buat pula, yang ada dari luar nih, datang barang Amerika, maafin dari luar itu. Dari luar. Itu dia pikir itu dia punya, bukan. Jadi ini ketinggalan. Saya yakin sangat banyak sekali nggak tahu yang lama-lama. Jadi kalau budaya sebenarnya kita harus jaga budaya lama, jangan di budaya baru. Boleh budaya baru ada, tapi yang lama dijaga. Iya, yang menjaga ini Dikembangkan ya, Iya. dijaga dan dikembangkan. Betul. Saya ada beberapa kali ikut membantu ya, mengisi satu program sebenarnya dari luar, ya, di luar negeri dananya. Tapi saya tahu dokumentasi hasilnya dia simpan keluar semua, Pak. Oh iya. Nah, contohnya ada karya seni ini tradisi yang mereka ambil, dia bagi mungkin ke sekolah-sekolah segala macam, dia bagi semua, dana disiapkan. Itu semua dokumentasi hasil akhir dia ambil, dia dari mungkin 20 sekolah dia ambil 5, itu dioper semua ke Luar. iya, ke tempat dia punya uang. Ya, saya jamin sebenarnya penyimpanan file kita nggak cukup banyak ini, dan mungkin nggak apa. Karena kalau boleh jujur, saya tanya ini seniman-seniman dari Karo ataupun khususnya, ada nggak musik tradisi yang hilang? Banyak yang hilang, yang nggak ada lagi. Namanya ABC, nggak ada lagi bang, itu hilang udah. Di Toba juga begitu. Saya yakin juga di suku lain juga ada. Itu hilang, pemainnya nggak ada lagi, barangnya nggak ada. Oh. Tapi sana ada. Di luar malah muncul. Ada, dia nyimpan. Karena saya dulu pernah juga, Mbak lagi. Pernah juga ada salah satu orang dari Prancis itu. Dia mengambil semua musik-musik Nusantara. Salah satu saya mengambil 4 provinsi, mengantarkan ke studio, dan dia gambar itu salah satu. Ini apa namanya? Kalau di Padang ada saluang, dia foto-foto, bunyikan, dia dengarkan, dia simpan itu file itu. Makanya saya jangan kaget kemarin kalau dengar lagu-lagu dari siapa yang udah meninggal, penyanyi Amerika itu, Michael Jackson, ada macam suara baru, itu ada, dia punya semua. Dia punya file semua, dan dia bayar kita bang, maaf ini. Dan saya yakin grup ini dan orang kita nggak nyimpan itu file itu. Kalaupun nyimpan bahkan selesai. Kan penyimpanan kita kurang begitu apa aja di komputer gitu, habis rusak, udah habis itu bang. Jadi suatu ketika untuk mencari S3 S4 bukan ke sini, ke sana keluar kita ke Belanda atau ke Amerika. Kok sini Estagar aja. Iya, saya yakin nanti seorang seniman besar, adik-adik kita sekolah mencari S1, S3, S4, nggak bukan kita berangkat keluar. Karena file lengkap. Nanti Mas Panggung rencananya bikin S3. Ah itu dia. Kalau senang-senang. Iya. Padahal di sebelah kita ada S15, tapi diam-diam aja. Iya. S15 aja. Pasar Minggu tahun ini ya. Iya. Lintasan. Nah, jadi itu di situ sebenarnya enggak. Kita sebenarnya walaupun kita bentuk jadi candalan, tapi ini sebenarnya kalau besok ketika di file ini dibuka, yakin kalau anak cucu bakal nangis kalau kan. Iyalah. Nah, Iya. yang bisa nangkap ini sebenarnya, maaf saya nggak tahu ini kita nggak nyarang pemerintah. Cuma kalau boleh menurut tadi, yang duduk di posisinya itu orang yang betul-betul di bidang dia, yang menguasai, yang diangkat, yang berhubungan. Nah, bagaimana tari? Nah, kalau saya bilang saya nggak tahu ini corona, teman-teman seniman saya nggak tahu dapat beras apa enggak ini. Ya. Kalau dia daftar saya nggak tahu. Nah, tapi saya nyatakan pada RT RW saya siap sekarang, saya nganggur nih Pak, saya bilang kegiatan sini nggak ada, bukan lagi undur, cancel semua. Nah, kegiatan tadi bikin ukir tanam ini tutup. Jadi saya kosong, saya siap jaga palang itu menjauhan corona. Jadi saya siap. Karena itu tadi jiwa penggiat seni, jiwa seni sudah tertanam di mana. Jadi sifat sosialnya tinggi. Iya. Karena itu mengasah. Betul sekali mas, cukup sedih kan kita sebenarnya kalau bicara seni ini teman-teman kan, ya kita boleh lah
Maka saya bilang kemarin teman-teman saya waktu bicara ada standarnya, saya ngomong internal dulu. Ada standar kata grup RT saya untuk orang yang mendapat contohnya bantuan dari pemerintah, gaji di bawah 5 juta segala macam. Terus saya ngomong sama beliau, tidak bisa Pak. Teman sekarang banyak sekali. Dia punya mobil, saya bilang. Tapi sekarang job nggak ada. Dia bayar mobil dari mana? Dia sekarang boleh dapat beras tadi, saya bilang bantu mereka. Saya sampaikan itu. Iya. Contoh, karena semuanya dapat imbas. Nah, perusahaan-perusahaan di bidang ya travel pun pasti yakin lah. Saya Dia, imbas semua. mungkin dia punya bis travel cukup banyak, tapi dari semua itu apanya kan? Iya, iya. Nah, Dari semua iya. macet semua. Itu perlu dibantu sebenarnya. Sekarang ini kan gitu. Ya, walaupun kita ngobrol santai, ngobrol asik dengan rekan Ngobras, tapi banyak sesuatu hal yang bisa kita petik dan kita bisa teruskan keluar Iya. dari sudut pandang seorang Alexandra, saya, misal, dan intinya mempunyai sebuah tujuan Betul. ke depan agar seni tradisi ini bisa lebih berkibar lagi Iya. dan yang tadi di akarnya itu memang harus disiram, dipupuk, diperhatikan agar dia tumbuh subur. Iya. Yang sekarang ini kan ya mungkin itu sudah terjadi. Yang semakin di atas ya menikmati yang di atas, Betul. yang di bawah ya semakin terpuruk ke bawah Hmm. karena tidak dikasih akses untuk gimana caranya bertahap sampai ke atas. Kesempatan nggak ada ya? Kesempatan tidak ada, Iya. tidak dikasih kepercayaan, Iya. bahkan ada sabotase supaya tidak terjadi. Betul. Ini tugas kita supaya kita terus tetap bergerak, berjuang Setuju. Iya. sama-sama. Ada Konsentra, ada Rumah Panggung, Ya. ada yang Lembaga lainnya, lain ya. lembaga lainnya. Iya. Saling mendukung lah. Ya mungkin kalau misalkan memang diijabah sama Yang Maha Kuasa dalam waktu dekat, semoga cepat berangsur pulih COVID-19 ini, Iya. kita bisa duduk bareng. Ya. Bisa duduk bareng, kita lepaskan. Memang tetap ada struktural karena kita bersinergi. Iya. Bersinergi antara lembaga ini, komunitas ini, yayasan ini. Tujuannya sama. Ayo sama-sama maju. Betul. Aku rasa semakin kuat Iya. dengan seperti itu. Tinggal ya Bang Alex sebagai sekjen di Konsentra, nanti mungkin ada teman-teman dari LPKM yang memang mempunyai keinginan yang besar, kita sama-sama. Kalau Iya. kami dari Rumah Panggung menunggu itu Iya. agar sinergisitas ini tetap terjalin. Betul. Karena gini, penggiat seni di Taman Mini itu, kalau kita bisa lihat di luar sana mengatasnamakan Taman Mini itu udah Taman Budaya Indonesia. Karena anjungan-anjungan kesenian-kesenian budaya yang tradisional dan tradisi Indonesia Nusantara ada di sini semua. Iya. Tapi Yang berkunjung. untuk apa ya, sama-sama maju untuk lebih diproklamirkan dan lebih dikenal lagi itu kayaknya sulit untuk Mengangkat lagi. mengangkat sama-sama. Ayo Hmm. sama-sama, ayo kita para penggiat kesenian yang ada di Taman Mini, karena kita proses kreatif di sini, kita juga ingin kan maju, kita juga ingin ya bukan dikenal lah, tapi sama-sama. Ya, artinya Kalau di dari- Jakarta itu kan ya mohon maaf, mungkin dikenalnya tim Salihara ya. dan mungkin IKJ dan yang lain-lain. Bahkan kalau proses kayak di sebuah kampus, penggiat seni di Taman Mini kan untuk membantu juga untuk izin mereka. Ya. Tapi kesadaran itu yang kurang terjalin untuk ayo sama-sama kita angkat nih. Memang sulit dan pasti bahkan banyak kecaman, Iya. banyak celoteh, banyak cemooh. Setelah mendengarnya pasti akan banyak apa itu. Cuma kita tidak pedulikan itu. Iya. Tapi kan karena jujur aja kalau saya bilang, kan dapurnya sebenarnya ada di Taman Mini ya khususnya. Indonesia ini Taman Mini sebagai barometer sebenarnya. Yang mungkin saya pikir sudah jatuh di bawah untuk penggerak seni tradisi misalnya. Kan memang Taman Mini ada tempatnya. Kalaupun teman kita dikaji kan dia bukan penggerak di tradisinya. Dia kalau mulai mengolah tadi ya, mengolah tradisi diambil dia buat kontemporer mengolah untuk bikin anak kan gitu. Ada yang tradisi kan di sini ada. Dapur prakteknya ada di sini. Betul, di sini ada. Dan sekarang kita mulai lihat kan menurun sekarang ini. Kalau punya, saya nggak membandingkan antara Taman Mini dengan Ancol, tidak misalnya. Jangan, Kalau anak jangan. kecil kita bilang, ayo kita main ke Taman Mini apa Ancol, saya nggak tahu anaknya bilang kemana minta pilihnya. Tapi nggak bisa dibandingkan juga karena apa namanya benar juga Taman Mini Ancol lebih kepada hiburan. Ya.
kalau di sini lebih pada wisata budaya. Iya. Nah, kata budaya ini perlu kita garis bawahi. Iya. Sudah benar tadi bahwa ini memang sudah seharusnya bukan memang harus menjadi barometer seni budaya Indonesia Iya. di sini gitu, karena memang di sini berkumpul semua. Hmm. Dan harapan kita dari Rumah Sepanggung kepada semua komunitas-komunitas yang ada di yang ada di Jakarta terutama ya, kita buka kelapangan hati untuk bersinergi bersama. Iya. Dengan kesadaran bersama bahwa kita harus tumbuh dan maju bersama-sama agar kebudayaan Indonesia ini yang kita geluti bersama ini memang bisa menjadi permukaan. Tidak hanya lagi sektoral, misalnya Jawa saja kah, Iya. atau Aceh saja kah, atau Papua saja kah, tapi masing-masingnya tetap tumbuh dan berkembang asal akarnya tadi Itu dia. akarnya disiram, ya Iya. kan gitu ya. Tambah lagi harapan kalian Bangga paling enggak sekarang macam tradisi-tradisi yang lama itu di Melayu juga ada aho, ada tari. Aku menyaksikan itu tuh. Ya. Mungkin ada juga saat di Toba juga ada namanya bahasa, ada remaja di malam bulan purnama ada tarian juga. Itu kan banyak tari-tari yang mungkin nggak lagi diangkat. Ya. Kalaupun di Aceh dengan tari saman dan jorohnya masih ada tari lainnya juga. Ada tari gawe juga sana ke tanam yang belum diangkat. Bukatnya, buket ya. Nah, itu kan perlu diangkat ya. Jadi dia harus membagi bagaimana supaya jangan yang tadi jangan disiram itu yang udah subur siram terus, Yang ini nggak disiram gitu Bang ya. Nah, supaya apa? Supaya gantian juga, hidup juga senimannya. Karena kecuali di Jakarta itu kan siap seniman tari, dia bisa tari ABC sampai Z. Di daerah sebenarnya tidak. Orang kita gayo pasti dia bakal tari gayo, kan ya. Orang daerah di sana atau mana dia punya khas daerah, itu yang perlu dibagi, diangkat juga supaya merata Merata supaya hidup juga senimannya gitu kan. Nah, nggak cuma itu aja gitu kan. Ini salah satu selain human right, national right juga. Ya, harapannya kalau ini bisa, mudah-mudahan kita berharap ini bisa kita laksanakan untuk membangun semuanya, Ya. semuanya. Jadi konsentrasikan di situ supaya memang menjadi konsentrasi dia. Kasihkan Indonesia gitu. Ya kan? Dan Aku sedih bang sebenarnya kalau kita bicara budaya, kalau kita ya ingat ya kita tetap bersyukur era Pak Harto juga ini ya masih menduduk di depan budaya. Saya tahu kalau ada tamu dari luar, dia bisa pakai tamin ini. Ya. Ada kita bilang di sana kan tertulis itu budaya menunjukkan bangsa, Ya. hancur budaya hancur bangsa kan begitu. Ya. Itu harusnya disiapkan, Diangkat lagi tuh. disiapkan pada anak-anak kita juga untuk yang sebagaimana itu Pancasila kan gitu kan tahu. Jadi kalau ada budaya berarti hangus hilang budaya hilang bangsa kan enggak sebenarnya itu. Ya. Tapi kan mungkin nggak semua yang bisa begitu mikirkannya. Itu yang cukup kita agak sedikit prihatin lah sebenarnya. Karena budaya itu adalah identitas bangsa. Ya. Jadi kalau tidak ada budaya maka hancur bangsa. Identitasnya ada lagi gitu. Ya. Suatu ketika Bangga keluar itu anak-anak telepon dari temannya di Amerika, itu di tempat kamu apa hiburan yang paling dikenal? Dangdut kan gitu. Karena dangdut udah budaya sekarang yang remaja, Indonesia. Nah ya, dangdut tuh satu budaya baru di samping tradisi udah sedikit budaya kita yang cukup dikenal dangdut tadi kan gitu. Nah, menyinggung itu juga nih Bung Alex. Kita ngobrol asik ya, ngobrol asik. Tadi apa dangdut ya? Dangdut. Ya ini juga keprihatinan saya secara pelaku atau pegiat kesenian yang ada di sini di sekitar ini. Iya. Saya pernah satu ketika 2-3 tahun yang lalu kalau nggak salah pada peringatan hari besar ya hari kemerdekaan 17 Agustus. Di mindset saya itu yang berkembang di sini adalah lagu-lagu patriotik. Iya. Lagu-lagu kebangsaan, lagu-lagu Indonesia Tanah Air Kereta, Tanah Air segala macam itu. Tapi si dangdut saya masuk ke beberapa yang saya sebutin aja, ini kok sepertinya dangdut sini kesana lagi dangdut juga. Jangan-jangan yang lagu kebangsaan udah berubah dangdut semua ini gitu. Ini kan sangat menyedihkan bagi kita pelaku kesenian gitu. Iya. Yang mungkin pasar yang memilih untuk itu. Iya. Ya memang kita sih yang jadi barometer, menjadi garda terdepan untuk coba memproklamirkan kembali. Iya. Karena memang ya para pemangku jabatan memberikan ruang itu juga. Iya. Kita bingung. Nah sekarang memang sudah ditentukan sebenarnya dengan adanya Bang Alek, dengan konsentra, ada Mas Panggung, ada lembaga yang lain. Ya tinggal kita tunggu gongnya aja. Iya. Tinggal tunggu gongnya, kapan kita eksekusi. Kita tidak hanya asal bicara, tidak ada buktinya, tinggal kita realisasikan itu. Iya. Yang pasti memang dituntut untuk kelogohan hati kita untuk saling berbagi, saling bersinergi. Tujuannya cuma satu kok. Betul. Gimana budaya bisa naik lagi? Mungkin orang lain bilang budaya udah maju, enggak semua apa kata dari siapa? Kita sebagai penggiat di situ
ya merasakan ya Bang ya. Abang dari 91 sampai sekarang 7 tahun di Brunei, balik lagi fase-fase itu melihat ada sebuah perubahan karakteristik mental sama dedikasi para penggiatnya itu Iya. sudah menyimpang. Betul. Mohon maaf, ada tidak semua, tapi kebanyakan ya berdiri masing-masing cari titik amannya. Ya. Tapi ada sedikit poin Bang ini kok tadi bicara ini sekarang kita pada teman-teman khususnya seni musik gitu kan, ya, untuk bisa menyegarkan lagi lagu-lagu tradisi. Ya. Contohnya Pak, misalnya tari serampang, kan itu musiknya yang lama itu, Ya. atau tari ini itu Melayu ya atau mainan. Coba digeser dengan suasana musik lain, sama kan adanya. Dihiasi dengan tadinya mungkin suara biola masuk lain trompet misalnya, biar lebih segar. Atau dikemas lagi. Iya. Berarti kita Saya memang barangkali apa namanya warna lagunya tetap Melayu, kemudian beat dan temponya tetap begitu, tapi kreasi baru lagunya barangkali. Siapa gitu? Kalau tadi Bang Jo bilang dangdut misalnya, tiba-tiba lagu serampang tadi misalnya, kalau dangdut misalnya gitu, dangdut emang gini, model dangdut misalnya. Misalnya. Kalau memang anak-anak adik kita lebih suka ke dangdutnya, kok kasih sedikit ornamen dangdutnya ke dalam, kan Ya. gitu. Tapi tidak mengurangi, tidak merubah tari tadi. Nah, ada mainan tadi yang mungkin dengan suara yang lama ini Bang buat ini. Ini kita trompet, ceng, lebih bagus ya mungkin. Lebih energik. Iya, energi, tertarik. Ya, mungkin itu butuh Ya. motivasi ya, untuk Ya. memberi semangat. Begitu juga dengan wilayah lain kan. Jadi ada yang terpilihan. Ini ada tradisi dengan musik Sudah ada. tradisi yang udah ada, yang ini dikreasikan. Ada pilihan iya. Karena mengingat zaman makin maju, yang suara musik makin banyak kan, makin ramai kasih. Jadi juga siapa tahu itu memberi mereka semangat baru pula. Gitu. Dan memang sebuah pergerakan itu awalnya pasti hujatan banyak, Ya, tapi sebenarnya itu memberi inspirasi juga. betul. Saya pernah minta itu. Nah, ketepatan maaf kalau saya ada teman-teman lain sama. Kalau saya di festival tari Melayu, Bang, itu musik itu main apa? Udah lama saya dengar. Ada lembek ya, bukan ada lembek gitu. Bagaimana ini kok diisi lebih ke gitu? Nah, saya suruh tuh ada seniman masuk teman Butong, coba Tong kasih suara yang lain, beda dikit soalnya. Jangan suara apa terus, akordeon, trompet kayak apa gitu, Ya. biar agak segar sedikit nih. Iya. Betul. Karena mungkin bisa diterima oleh kuping pendengar milenial. Ya. Karena kan memang Saat itu belum ada alat musik tadi tuh. karena memang saat ini memang sasaran kita kan kesana. Iya. Yang meneruskan budaya itu siapa nanti? Itu dia. Kalau buat kaum milenial Itu dia Bang. lebih maksudnya lebih baik dihujat karena coba mengembangkan daripada Tidak berbuat sama sekali. tidak merubah sama sekali para milenial mencintai budaya luar. Iya. Iya kan? Iya. Kan sekarang ada Bang lagu Indonesia ataupun lagu-lagu apa pohon kelapa itu yang kita lihat di televisi ya. Karena ada dia udah dirubah dengan kekinian. Wah, Agak sedikit agak enggak apa. Kan tidak merubah ruh. Tidak. Merubah ruh. Apa? Ada lagu saya ada saya bilang tuh dia bikin lagi tamun ada macam nge-rapnya dikit kan gitu. Iya. Tetap lagu nggak berubah. Tapi Ya, dia- hal kayak gitu membuat inspirasi kita lah ya. Ya, gitu. Karena kan mereka mungkin dari disiplin seni yang berbeda, Iya. tapi coba mengembangkan. Betul. Nah, tinggal kita para penggiat seni tradisi ini coba mengembangkan juga Iya. dan mendapatkan inspirasi dari yang sudah pernah berbuat. Saya rasa hari semakin larut. Iya. Oke, terima kasih Bang yang terhormat, Dajo, Abang Da Alex Akta. Siap. Yang kita tunggu dari Rumah Panggung, sinergisitas antara Kosentra, Dan rumah panggung. Rumah Panggung, Lembaga Pengembangan Kesenian Melayu Sumatera Timur, BKM. dan para komunitas Melayu yang ada di Jakarta. Tuh. Konsentrasi tertarik kan gitu. Konsentrasi kan presidennya kan Sasaran akhirnya konsentrasi. konsentrasi presiden konsentrasi sudah dideklarasikan hari ini. Hari ini. Presiden konsentrasi Republik Indonesia Nah, Alex Akta. Cari baru. Ya, kita harus mempunyai brand Iya. itu. Iya. Orang suka nggak suka, kita canangkan terus aja supaya mereka melekat. Iya. Presiden, siapa presiden konsentrasi? Kok konsentrasi? Iya, Bang Alek biar konsentrasi jadi presiden aja. Mau presiden apa? Iya. Komunitas Jadi, seni tradisi seluruh Indonesia Iya. ya. Iya. Harapan ada orang besar mau maju kan. Iya. Nah, kita serahkan tiap pasir ke dia kan gitu ya. Makanya lewat channel ini ruang kita untuk berbagi. Yap. Ya. Terima kasih Abang Alek. Siap, sama. Sehat selalu, Amin. murah rezeki. Amin. Dan yang pasti segala hal yang sudah kita lakukan hari ini semoga esok hari lebih baik. Semoga kita bisa mau beras lagi, Fokus lagi. mau
ngobras lagi dengan para penggiat seni yang lain. Betul. Kita duduk bareng, Iya. kayaknya asik tuh. Asik. Kena Ngomong kita. segala macam, bahkan bisa kita off air kan. Iya. Ke depan bisa ke sana makanya. Iya. Sanak Indonesia. Terima kasih obrolan santai, ngobrol asik dengan salah satu penggiat seni, seniman, pelaku pria, Ya. pengusaha, penggerak sebuah komunitas, Ya. dan presiden konsentrasi juga. Konsentrasi di jalur malam ini. Presiden konsentrasi. Semoga tidak pernah sungkan dan tidak pernah malu untuk menyaksikan channel kita, Ya. karena ini sebuah obrolan tapi tetap ada sebuah nilai edukasi. Betul. Tujuannya kita membuka silaturahmi. Sehat selalu. Ya, harapannya adalah setelah COVID-19 yang tadi kita bisa bersinergi bersama. Iya. Jangan lupa like dan subscribe gitu. Ya, itu terserah mereka. Ya. Terserah mereka. Kita Karena terserah mereka mau nonton mau enggak itu terserah mereka. Yang Iya. pasti tadi kata Bang Alek, Hmm. kita udah punya dokumentasi. Mungkin ada yang belum pernah diutarakan, kita utarakan. Ya. Yang pasti ini untuk generasi kita nantinya. Ya, Karena ya. suatu saat nanti kita nggak ada, kita sudah buat ini. Itu dia. Setuju itu. Setuju? Ya, setuju. Ya. Sehat selalu. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.